Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 857359743. Salut Bina Anugerah Sejahtera Sukanagara. Semester 7, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan praktikum IPA di SD dengan modul 1 KP2, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Untuk alat dan bahan, di sini saya sudah mempersiapkan alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh-contoh simbiosis parasitisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Contohnya kutu di kepala manusia. Kutu menyebabkan kepala manusia gatal, terus tidak nyaman, apalagi kalau jumlah kutunya yang sangat banyak akan menyebabkan gatal. Kalau buat kutu sendiri menguntungkan, yaitu bisa menghisap darah manusia untuk makanannya dan untuk reproduksi kutu itu sendiri. Yang selanjutnya simbiosis parasitisme, yaitu jamur panu dengan manusia. Jamur panu menyebabkan munculnya bercak-bercak putih, coklat, atau merah pada kulit yang mengganggu penampilan terutama pada area yang terlihat. Dan untuk jamur panu sendiri hidup di kulit manusia dengan memperoleh nutrisi dari minyak alami yang dihasilkan kulit sehingga tidak perlu mencari sumber makanan lain. Jadi bagi manusia itu merugikan, bagi panu itu menguntungkan. Contoh simbiosis parasitisme yang selanjutnya yaitu pohon mangga dan benalu. Bagi pohon mangga, benalu menyerap nutrisi dan air dari pohon mangga, mengurangi nutrisi yang tersedia untuk pohon itu sendiri. Hal ini membuat pohon kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan buah bagi pohon mangga. Bagi benalu sangatlah menguntungkan karena benalu dapat mendapatkan air dan mineral dari pohon mangga untuk kelangsungan hidupnya sehingga tidak perlu mencarinya dari tanah. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Contohnya bunga anggrek dan pohon mangga. Jenis keuntungan bagi bunga anggrek dapat menjauh dari permukaan tanah yang biasanya lebih gelap dan lembab dan mendapatkan sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Dan keuntungan lain bagi bunga anggrek yaitu berupa tempat tumbuh yang stabil dan akses sinar matahari yang lebih baik. Dan untuk jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi adalah pohon mangga. Untuk yang selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Yang mana simbiosis mutualisme adalah yang satu pihak diuntungkan dan yang satunya lagi masih tetap diuntungkan atau saling menguntungkan. Contohnya adalah tanaman hias dan manusia. Tanaman hias menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, membuat udara di sekitar lebih segar dan sehat untuk dihirup. Sedangkan bagi tanaman hias itu sendiri, manusia memberikan kebutuhan dasar tanaman seperti air, sinar matahari, dan pupuk yang membantu tanaman tumbuh dengan baik. Contoh simbiosis mutualisme yang selanjutnya adalah manusia dan kucing. Jenis keuntungan bagi manusia mendapat manfaat berupa hiburan, kenyamanan, emosional, dan bahkan pengendalian hama. Dan jenis keuntungan bagi kucing yaitu kucing mendapatkan tempat tinggal yang aman, makan, dan perawatan dari manusia. Simbiosis mutualisme yang selanjutnya adalah cacing tanah dan tanah, yang mana keduanya saling menguntungkan.
Bagi cacing tanah mendapatkan makanan dari sisa-sisa bahan organik yang ada di dalam tanah, seperti daun atau tumbuhan yang membusuk. Dan bagi tanah, cacing tanah membantu menggemburkan tanah dengan bergerak melalui tanah, menciptakan saluran udara dan memperbaiki struktur tanah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang praktikum simbiosis kali ini, terutama tentang simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.